anaknya belum usia 17 tahun nggak bisa. Kemudian adiknya, jadi adiknya Nikita Mirzani ini bisa karena dia di atas usianya udah dewasa kan. Jadi dia bisa kemudian mengajukan permohonan penahanan. Jadi yang bisa mengajukan permohonan penahanan itu pertama adalah si tersangka sendiri, ya. Yang kedua penasihat hukumnya. Yang ketiga keluarganya, saudara. Dan yang keempat kadang siapapun yang mau menjamin, siapapun orang yang kemudian kenalan dia mau menjamin bisa, tapi ini paling paling dianggap tidak bisa untuk kemudian menjadi penjamin utama. Jadi yang paling bisa itu adalah penasihat hukum dan keluarga, gitu. Nah, setiap permohonan penangguhan penahanan harus ada penjamin kan, gitu. Persoalannya, apakah bisa kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Jawabannya bisa. Apakah kemudian permohonan penahanan ini kemudian bisa kemudian dikabulkan oleh penyidik? Jawabannya untuk kasusnya Nikita Mirzani sulit dikabulkan. Kenapa? Karena kasusnya itu terkait dengan pemerasan. Pemerasan itu memang susah dikabulkan penangguhan penahanannya. Sama seperti kasus pembunuhan itu nggak bisa dikabulkan permohonan penangguhan penahanan. Sama kayak kasus pencurian, penganiayaan berat, perkosaan, percabulan, percabulan di bawah umur itu nggak bisa ditangguhkan. Termasuk narkotika itu nggak bisa ditangguhkan. Jadi siapapun yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani bisa, tapi agak sulit dikabulkan. Malah cenderung nggak bisa dikabulkan. Jadi Nikita Mirzani akan tetap ditahan. Alasannya mungkin yang lebih itu apa sih? Karena kasusnya adalah kasus pemerasan. Karena kasus pemerasan itu jarang orang ditangguhkan. Gitu. Karena dasar dari pemerasan ini mirip sama kasus pembunuhan, melukai orang lain, mencederai orang lain, baik secara psikis maupun fisik, begitu. Nah, kalau pemerasan itu kan ada pemerasan yang fisiknya orang dilukain, ada juga orang diancam dibunuh. Nah, itu kan pemerasan kan. Nah, itu nggak bisa ditangguhkan karena melukai orang baik secara psikis dan fisik. Apa Begitu. karena 20 tahun penjara juga Bang? Itu salah satu standar dari hukum kita yang mengatur bahwasanya kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu pasti ditahan. Tapi sebenarnya walaupun diancam 5 tahun bisa juga ditangguhkan penahanannya. Tapi khusus perkara-perkara yang objektifnya seperti ini itu memang posisinya adalah tetap ditahan. Jadi ada perkara yang posisi penahanannya karena subjektivitas dari penyidik, tapi ada juga perkara yang penahanannya karena objektivitas dari perkara itu sendiri. Yang disebut objektivitas perkara itu sendiri misalnya perkara pencurian. Karena perkaranya pencurian ya nggak mungkin dilepaskan dia setelah ditangkap. Perkara pembunuhan kan nggak pernah ada perkara pembunuhan si pelakunya kemudian dilepaskan ditangguhkan, kan tidak ada. Sama kayak pemerasan tidak pernah ada. Kalau misalkan pengen justice collaboration Bang? Justice kolaborasi, justice kolaborator kan, RJ namanya, iya kan? Apa kepanjangan RJ itu? Restoratif Justice. Jadi kalau kita bicara restoratif justice, tidak semua perkara bisa restoratif justice. Perkara yang tidak bisa itu pembunuhan, pencurian, itu sebenarnya tidak bisa. Penganiayaan berat itu sebenarnya tidak bisa. Yang bisa restoratif justice itu yang delik-delik aduan, tindak pidana aduan, misalnya pencemaran nama baik, kita masih bisa mengadakan restoratif justice. Atau kasus delik aduan yang lain, misalnya perzinahan, itu bisa restoratif justice ya. Tapi kalau ada kasus pembunuhan, pemerasan, penganiayaan berat, percabulan anak di bawah umur, perkosaan, itu nggak ada restoratif justice, begitu. Jadi kasusnya Nikita Mirzani kan kasus yang sifatnya adalah pemerasan, jadi tidak dikenal restoratif justice nanti itu. Tapi banyak yang nyebut juga RJ ini bisa digunakan kasus suap menyuap. Nggak ada RJ ini adalah dimana posisinya adalah sama-sama menguntungkan, win-win solution, begitu. Sama-sama menguntungkan, dimana keadilan itu didapat berdasarkan kesepakatan para pihak dan adanya perdamaian, begitu kan. Jadi itu yang disebut RJ. Perkaranya tutup, kita cabut laporan. Siapa yang bisa cabut laporan? Hanya delik-delik aduan yang bisa cabut laporan. Kalau delik pidana umum tidak pernah bisa cabut laporan. Apakah pemerasan delik aduan? Jawabannya tidak. Pemerasan itu tindak pidana umum, begitu. Korbannya ada. Sama kayak penggelapan, penipuan, itu sebenarnya delik pidana umum. Ada korbannya tapi itu merugikan masyarakat juga, begitu. Jadi, tapi kalau penipuan penggelapan masih bisa tuh baku atur untuk kemudian saling berdamai. Misalnya digelap uangnya dibalikin, sudah diputuskan berdamai, masih bisa. Tapi kalau kasus pemerasan agak berbeda, karena kasus pemerasan sama seperti kasus pencurian berat, penganiayaan,
pembunuhan itu sama, iya. Karena ada unsur ancamannya itu. Ancaman ini bisa macam-macam. Ada ancaman membunuh, ada ancaman menculik, ada ancaman membakar rumah, ada ancaman yang halus. Nanti ancamannya nanti jelek-jeleknya kamu nggak kita ceritakan ke publik. Itu kan termasuk ancaman. Ancaman yang paling halus itu. Nah, pemerasan yang paling halus yang seperti tadi itu. Mengancam, memeras, pemerasan yang paling halus ya, memeras dengan cara nanti kalau kamu ngasih uang, nanti saya nggak ceritakan tuh keadaan rumah tangga keluarga kamu, yang baik-baik aja saya ceritakan. Itu kan itu ya, termasuk pemerasan secara halus. Tapi tetap pemerasan. Yang memberikan uangnya itu bang? Memberikan uang ya korban. Preventifnya, Bang. Yang memberikan uang karena diperas ya korban. Jadi korban itu kemudian menyerahkan uangnya karena dia merasa diperas dan diancam. Karena biasanya pemerasan itu dibarengi dengan ancaman. Setiap pemerasan harus dibarengi dengan adanya ancaman-ancaman, baik ancaman kasar maupun ancaman halus. Artinya kan ketika dia mengasih uangnya, artinya kan produknya dia bermasalah dengan personal gitu. Enggak, itu korban. Jadi orang yang diperas itu selalu korban. Makanya kasusnya pemerasan. Jadi ada pemerasan, ada suap penyuap. Suap penyuap itu biasanya adalah dengan pejabat negara, penyuapan kan, diberi namanya kan. Jadi penyuapan itu kita swasta menyuap pejabat negara, tujuannya apa? Supaya ada putusan. Misalnya kita mau ngelamar kerja ke jadi CPNS, kita nyuap tuh si pejabat negara yang melaksanakan penilaian CPNS kan, akhirnya kita diluluskan. Itu namanya penyuapan. Tapi kalau swasta dengan swasta, jawabannya tidak. Ada lagi, misalnya sepak bola, ada pertandingan, kemudian pertandingan ini diselenggarakan tapi ada posisi suap menyuap memenangkan satu posisi, itu masih bisa dipidana karena penyuapan. Tapi biasanya penyelenggara sepak bola kan yang mengadakan adalah pihak negara juga, karena kan ada wasitnya, wasit yang datang dari negara kan, bukan wasit swasta. Bang, tapi kan ini personal bang, bukan kayak Harvey Muiz yang merugikan negara gitu. Iya. Tapi kok manis sama sih bang? Ini personal, enggak. Kasus ini kan kayak kasus pembunuhan. Kita misalnya ada satu orang membunuh orang lain, itu kan personal. Si A membunuh si B, itu kan personal. Tapi yang dirugikan adalah publik, makanya disebut tindak pidana publik. Walaupun ini personal. Begitu sama juga pemerasan. Si A memeras si B dengan ancaman. Ini kan personal. Tapi kemudian yang dirugikan adalah publik. Nah, ini yang disebut sebagai tindak pidana umum publik. Jadi pemerasan termasuk tindak pidana umum, sama seperti kasus pembunuhan. Dan nilai posisi perkaranya sama, nilai kelukaan bagi keadilan itu sama. Walaupun nominalnya beda bang. Nominalnya bisa berapa aja kan? Bisa